Agustus 1945, sekitar pukul 1:30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Ya, pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat sekutu. Apa yang benar ku dengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Terima kasih, Bung. Tidak apa-apa, Bung Hatta. Bagaimana soal kemerdekaan kita? Bukankah soal kemerdekaan kita sudah kita serahkan kepada PPKI? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, maka sekutu akan menganggap Indonesia buatan dari Jepang. Jadi sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia selagi dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Apa itu? Saya sudah mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Artinya Indonesia sedang berada dalam masa kekosongan kekuasaan. Jadi sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita ini selagi sebelum sekutu datang. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno setuju dengan pendapat kita? Bagaimana kalau kita menghubunginya terlebih dahulu? Ide bagus, Bung Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung Hatta? Apakah boleh saya dan Syahrir mendatangi rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja. Saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berangkat. Mari. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan disampaikan oleh Syahrir. Berita apakah itu, Syahrir? Saya sudah mendengar di radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi hal ini merupakan kesempatan bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia untuk membuat kepemimpinan yang baru. Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maaf, Bung Syahrir. Tapi kita bisa kembali ke belakang. baiklah Bung, kalau begitu. Mari Bung Hatta. Agustus 1945 jam 10 malam di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Fikana, Sukarni, Darwis, Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Juga bukan revolusi. Kita harus mempertaruhkan kemerdekaan. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada kebutuhan dan tumpahan darah yang besar-besaran esok hari. Potonglah leherku sekarang, tak usah menunggu esok hari. Sudahlah, tidak ada gunanya bertengkar. Mari kita duduk dan bicarakan ini baik-baik. Saya hanya mengingatkan, jika kemerdekaan tidak dapat terpenuhi, maka rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai propaganda seperti orang-orang kampung. Fikana benar, Bu. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan kita, sedangkan kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri. Kekuatan kita tak sebanding dengan kekuatan Jepang tersebut. Kita tidak akan dapat bertahan. Setelah kita merdeka, kita tidak akan dapat bertahan dengan kekuatan kita sendiri tanpa bantuan dari mereka. Saya yakin kita bisa, Bu. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita laksanakan proklamasi segera. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini. Tenang. Ini sudah malam. Tidak baik Anda semua membuat keributan seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara, tetapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara karena saya takut akan ada banyak lagi korban jiwa. Setelah
usahanya mendesak golongan tua gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara, seperti apa yang kita ketahui, Bung Karno menolak untuk melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta. Lalu kita bujuk mereka untuk melaksanakan proklamasi. Culik. Iya, kita bawa mereka berdua, lalu kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok, Rengas Dengklok begitu luas. Di mana kita menempatkan keduanya? saya akan menghubungi Sudarjo Subenoga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Ya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk persembunyian Soekarno-Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, jangan kalian pikirkan. Kita akan memakai rumah Joe Kisong. Baiklah, terima kasih Bu Beno. Sama-sama. Dan kita akan ditempatkan di rumah Jukesok. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh, Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 bagaimana? Setuju! Keesokan harinya, 16 Agustus 1945 pukul 4 subuh, rombongan pemuda penculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Mari, Hatta. Rengas Dengklok, karena ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerang kota Bung. Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih hidup. Ini sudah menjadi kesepakatan kami, Bung, dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Mari, Bung, waktumu hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pulang. Bung Karno, Bung Karno! Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok, Bung. Untuk apa pimpinan kalian? Ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Anda dan Bung Hatta akan dibawa ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian bahwa aku memiliki seorang istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan nasib mereka? Ada apa ini, Kambas? Kenapa banyak sekali orang? Mungkin sangat takut mendengar suara kalian. Ini mas, pemuda-pemuda ini ingin membawa aku dan Hatta pergi ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kambas? Agar Bung Hatta dan Bung Karno bisa lepas dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana dengan ku dan Putu? Apakah kalian akan meninggalkanku? Benar, aku tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian pergi membawaku, maka kalian harus pergi membawaku. Baik, kami akan membawa Anda dan istri Anda. Segera pisah. Pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam ruang Jiao Kesa. Sebenarnya apa yang kalian mau sampai aku dibawa ke sini? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Karno, Hatta, ternyata kamu sudah di sini. Iya, mereka membawa Fatma dan Putri juga. Ya, benar. Soekarni, ada apa sebenarnya? Ini, Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah. Ini saat yang tepat untuk kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sebelum itu, mengapa kau benar sekali percaya dalam berita itu tadi? Bukankah
Jepang akan memberikan kita kemerdekaan, kita hanya tinggal menunggu waktu untuk kapan Jepang itu merdeka kita merdeka. Saya tidak setuju itu. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami, bukan karena dari kemudian. Itu benar, Bu. Jika kita merdeka atas saja Jepang, kita adalah bawahan Jepang dan kita bisa dijajah lagi, Bu. Di luar ada Subarjo, dia ingin menjemput Bung Karno keluar. Baiklah, saya akan menghubungi. Kenapa Subarjo? Bukanlah, bisakah saya menemui Bung Karno Bung Hatta? Untuk apa Anda membuatku? Rapor PPKI gagal dan saya datang kemari untuk menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa mereka pulang. Mengapa? Kami para pemuda sudah bersepakat untuk mendesak mereka segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan saya untuk bertemu dengan mereka terlebih dahulu. Ada apa sebenarnya? Rapor PPKI telah dibatalkan dan saya ingin informasikan bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Jadi berita tersebut benar. Benar, Bu. Bukankah saya dan Syahrir sudah memberitahukan kepada Anda? Tapi saya belum percaya. Nah, Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bu. baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Kita telah berjuang dari tadi menangis terus. Benar. Bolehkah saya membawa kembali Bung Karno dan Bung Hatta di sana? Tidak bisa. Tapi saya akan berjanji bahwa mereka kembali dengan nyawa saya sebagai taruhannya. Apa saya bisa memegang janjian itu? Tentu saja. Baiklah, kalau begitu. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, pukul 24.00, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu. Sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Sudah sampai di Jakarta. Mari kita langsung ke rumah Laksamana Maeda untuk bahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu dulu. Aku ingin mengantarkan istriku dan anak-anakku pulang terlebih dahulu. Silakan, Bu. Kami akan mengantar Anda. 17 Agustus 1945, dini hari setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan Tia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara, bagaimana dengan bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Tanya Bu, hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat ini. Jakarta 17/8/05, Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Pak Nasir. Siapa yang akan menandatangani naskah ini? Karena naskah ini ditandatangani oleh kita semua yang hadir di sini. Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya, Soekarno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong ketikkan naskah ini. Siap, Bu. Kita akan melaksanakan proklamasi. Tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Dan jumlah rakaat orang muslim saat melaksanakan sholat sehari semalam adalah 17 rakaat. Dan bagaimana kalau kita melaksanakan proklamasi ini pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus? Bu, lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Nah, saya akan menyuruh Pak Mawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiang. Baik, Bung. Tapi di mana kita melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bu.
Silakan ditandatangani. Baiklah. Ya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Baik, Tuan. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pengawasan Timur, nomor 56 Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.